Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya di pagi hari Kamis ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, bermajelis di rumahnya dalam majelis thalabul ilm. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan insyaallah kita masuk hadis yang ke-12 ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Nah, baik. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Masih ingat Abu Baga? Nah, Abdurrahman bin Sakhr. Nah, pakai Abdurrahman ibn Sakhr. Nah, masya Allah. Abu Hurairah nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Ad-Dawsi dari suku Daus, Al-Yamani dari negeri Yaman. Nah, beliau hijrah ke Madinah di tahun 7 Hijriah dan belajar selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah wafat, berarti kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun, dan beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena kesungguhan, kesabaran, ketekunan beliau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang beliau sebutkan kenapa kok bisa hadis beliau lebih banyak daripada para sahabat yang lain ya. Beliau hadir di saat orang-orang muhajirun mereka tersibukkan dengan pasar. Kemudian beliau hadir di majelis Rasulullah SAW di saat orang-orang Ansar mereka tersibukkan dengan kebun-kebun mereka. Jadi beliau ini nggak nyambi kerja ketika belajar berhadapan dengan Nabi SAW, totalitas, maksudnya nggak nyambi ya, fokus, dan pasti ada resikonya, nggak ada makanan terkadang ya, sampai beliau pernah berguling-guling karena sakit perut, karena kelaparan ya. Nah, dan hasilnya
sampai 1400 tahun lebih beliau wafat sekarang ini, hadis beliau diamalkan oleh banyak kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dan tentunya kembali pahala tersebut kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga. Barakallahu fikum. Nah, dan hadis ini luar biasa yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk dari indahnya Islam seseorang, baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Taib. Min husn islamil mar'. Ya, termasuk dari indah atau baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, sekarang kita bahas hadis ini. Ya, yang pertama adalah Islam. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seperti satu bangunan. Ada rukun Islam, ya, buniyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 pondasi. Berarti seakan-akan atau Rasulullah SAW pernah menggambarkan Islam itu seperti satu bangunan yang ada 5 pondasinya. Ya. Nah, pondasi tersebut adalah rukun yang kita kenal dengan rukun Islam. Apa saja itu rukun Islam? Yang pertama, syahadat. 2, salat, zakat, puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, haji. Baik. Ini adalah rukun. Rukun itu pondasi, ya. Nah, yang harus ada pada satu rumah. Kemudian ada yang wajib dalam rumah tersebut. Ada yang wajib dalam rumah. Ya, seperti atap, dinding, pintu, itu wajib. Kalau tidak ada atap, bagaimana mau dikatakan rumah? Kalau tidak ada dinding, bagaimana mau dikatakan rumah? Kalau tidak ada pintu, bagaimana orang keluar masuk? Jelasin insyaallah. Nah, jadi ada wajibat, ada yang wajib-wajib dalam Islam. Seperti apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kemudian seperti silaturrahim. Nah, kemudian memberikan hak, seorang istri memberikan hak suami, seorang suami memberikan hak istri, seorang ayah memberikan hak anak-anaknya, seorang anak memberikan hak orang tuanya. Ini semua kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama, atap dari rumah tersebut, dinding dari rumah tersebut, dan pintu dari rumah tersebut. Dan rumah tidaklah cantik, tidaklah indah kalau seandainya hanya terdiri dari pondasi, dinding penuh, full, atap begitu saja dengan satu jendela. Satu pintu. Ya. Rumah akanlah indah kalau seandainya di sana ada, ya, ada mungkin jendelanya, ya, kemudian ada pagar, ada taman, mungkin ada kolam, ada ada ornamen-ornamen, ya. Nah, itulah yang sunnah-sunnah dalam Islam. Ya, apa yang sunnah-sunnah dalam Islam? Seperti dia sholat-sholat sunnahnya, puasa-puasa sunnahnya, kemudian sedekah-sedekah sunnahnya. Nah, dan di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa yang itu menjadi indahnya Islam seseorang adalah hadis ini. Apa itu? Meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya. Seorang Muslim, baik buruk Islamnya diukur dengan apakah ucapan perbuatannya itu bermanfaat atau tidak. Nah, ini sudah menjadi kaidah luar biasa. Rasulullah SAW membuat simple atau mudah kita untuk mengukur
baik atau buruknya Islam kita ini dengan apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita perbuat itu mendatangkan manfaat atau tidak, ya. Mendatangkan manfaat atau tidak. Manfaat untuk apa? Ya, manfaat dunia atau akhirat. Ya. Apakah ucapan dan perbuatan kita tersebut akan bermanfaat untuk dunia kita, bermanfaat nggak untuk akhirat kita? Boleh ya, seorang muslim dia menyibukkan dirinya dengan dunia, ya, dengan tujuan dunia tersebut menghantarkan dia pada akhirat. Bukan artinya dia menyibukkan dirinya dalam hal dunia yang tujuannya adalah untuk dia berfoya-foya di dunia, dia bergelimang dengan kehidupan dunia sehingga lupa dari akhiratnya. Yang seperti ini justru merepotkan dia di akhirat. Ya, semakin banyak harta, semakin banyak hisabnya tentunya. Tetapi seorang muslim itu adalah dengan dia memanfaatkan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk akhiratnya, ya, untuk akhiratnya. Baik. Nah ini terlebih kita sekarang ini di zaman yang mudah seseorang untuk lalai melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sekarang ini ada sebagian orang nongkrong aja, nggak jelas yang dia lakukan. Nggak baik untuk dunia dia, nggak baik juga untuk akhirat dia, jelas. Ya. Dan terkadang obrolan-obrolan tersebut bukan hanya untuk perkara yang mubah. Ya. Nanti udah mulai ke yang makruh. Kemudian menjalar ke yang haram. Ya, sampai ghibah, ya, bahkan bisa terjadi sengketa. Asalnya mungkin beda pendapat nih, ngobrol masalah dunia, masalah skor atau masalah sepak bola, ya, nggak jelas, atau masalah politik terkadang, masalah ekonomi terkadang, urusan pemerintahan ikut-ikutan campur kita nih, yang bukan bidangnya, ya, akhir dari majelis tersebut pas saya bertengkar, ya. Nah, yang seperti ini kita harus waspadai sekarang ini, bagaimana muslim menjadi target oleh mereka orang-orang kufar agar mereka lalai dari agamanya. Ya, sekarang sekarang ini kita di zaman bagaimana kita tidak memperhatikan orang-orang dekat kita. Kita lupa dari anak istri kita lupa dari orang tua kita lupa bahkan dari diri kita sendiri. Kita lupa dari diri kita sendiri. Apa yang itu menguntungkan, yang untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, itu kita lupa. Bagaimana kita lupa ya? Dengan tadi media-media sosial, nggak bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Ya, nah dengan tontonan-tontonan, ya, terkadang dia bukan ahlinya dalam otomotif, dia lihat otomotif. Dia bukan ahlinya dalam sepak bola. Ya kecuali memang dia bengkel gitunya, dia punya apa namanya? Punya bengkel mobil, dia punya bengkel motor, nggak apa-apa dia mendalami. Yang seperti itu dia melihat bagaimana cara memperbaiki ini, memperbaiki itu. Sekarang sudah ada teknologi seperti ini, seperti itu, nggak ada masalah. Tapi dia bukan orangnya. Ya, dia mendalami sampai otomotif, dia mendalami sepak bola, dia mendalami nanti dia mendalami hal-hal yang itu bukan di bidangnya, politik. Ya, urusan rumah tangga dia aja nggak beres, apalagi dia ngurusin rumah tangga 250 jiwa. Ya, kemudian lalai, ya, tidak ada kedekatan dia dengan anak istrinya kemudian. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengamalkan hadis ini. Ya, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari indahnya Islam seseorang, baiknya Islam seseorang itu dengan dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi apa sih yang bikin tadi diulangi lagi? Apa itu yang dikatakan tidak bermanfaat
untuk dirinya itu apa? Tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ya. Kalau untuk dunia dan akhiratnya. Tadi boleh, Anda bilang tadi, boleh seorang dia eh dia ber dia apa namanya? Dia memperbesar dunianya tapi tujuannya apa? Untuk akhiratnya. Ya, baik. Nah, kemudian yang meninggalkan yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan atau perbuatan. Ya, baik itu ucapan atau perbuatan. Oke, kita sebutkan di sini. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berulang kali di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan yang namanya waktu. Apa saja itu? Apa saja sumpah Allah dengan waktu? Wal asr. Apa lagi? Syamsu matahari. Wadduha, betul. Wal fajar, wal lail, wan nahar. Ya. Nah, wal asr, asar itu ada yang mengatakan waktu asar, ada yang mengatakan itu adalah masa, waktu secara umum. Ya, berulang kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang menunjukkan agungnya makhluk Allah tersebut, waktu itu. Ya, jadi tidak dibuang percuma oleh seorang muslim. Dia melewati waktu-waktu tanpa ada manfaat yang dia ambil. Padahal kalau saja dia manfaatkan hanya dengan mengucapkan subhanallah, berapa detik dia mengucapkan subhanallah? Nggak ada 1 detik. Itu bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Jadi yang paling setia dengan kita itu adalah amal ibadah kita daripada keluarga kita sendiri. Ya, yang akan menemani kita di dalam kehidupan dunia ini dimanapun kapanpun kita. Yang menemani, ya ini setelah ba'dallah, ya setelah Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai kita. Yang selalu menemani kita ba'dallah, ini setelah Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita. Ya, kemudian yang menyertai kita di alam barzakh, demikian pula amal ibadah kita. Yang menyertai kita 50.000 tahun di padang mahsyar, ya, ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia sejarah 1 mil, itu adalah amal ibadah kita. Ketika kita dihisab, ketika kita ditimbang amalannya, ketika kita melewati sirat, semua itu yang bersama kita adalah amal ibadah kita. Ya, apa misalnya di dunia? Kok bisa dibilang di dunia ini, ya, yang setia dengan kita adalah amal ibadah kita. Nah, seseorang akan dimudahkan untuk dia melakukan kebaikan karena kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Bukankah itu setia dengan kita? Ya. Jadi diulangi lagi, seseorang dia dimudahkan untuk beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, itu semua karena kebaikan amal soleh yang kita lakukan sebelumnya. Dan amal soleh tersebut akan melahirkan amal soleh yang berikutnya. Demikian pula maksiat. Nah, ini bahayanya maksiat. Maksiat itu akan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Dan ketika dia melakukan maksiat, itu semua karena maksiat yang dia lakukan sebelumnya. Dan kalau dia tidak putus rantai maksiat tersebut dengan tobat dan istighfar, maka terus akan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu membawa seseorang ke dosa-dosa besar. Ya, membawa si pendusta untuk melakukan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar akan membawa pelakunya ke neraka, menyeret pelakunya ke neraka. Nah, jadi maksiat melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Nah, demikian pula kejujuran, demikian pula amal soleh. Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Dan sesungguhnya kejujuran itu membawa seseorang untuk dia melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan amal soleh itu akan membawa dia ke surga. Ya, baik. Nah, ini di dunia nih. Nah, begitu juga seseorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang dia panjatkan kepada Allah, dia pasti akan diberikan oleh Allah satu di antara 3. Apa saja itu? Setiap doa nih,
setiap kita berdoa, mesti akan Allah berikan satu di antara tiga. Apa saja itu? Yang pertama adalah apa? Allah akan kabulkan apa yang dia minta itu satu. Atau yang kedua apa? Akan Allah tunda, ya. Allah akan tunda apa yang dia minta itu nanti di akhirat Allah kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari musibah yang seharusnya apa? Menimpanya. Ya. Allah akan hindarkan dia dari musibah yang seharusnya menimpanya. Jadi semakin banyak doa yang dia panjatkan kepada Allah, maka semakin banyak pula lah janji Allah Subhanahu wa taala untuk dia, entah itu di akhirat atau di dunia. Kalau di dunia tidak dikabulkan apa yang dia minta, tetapi Allah akan lindungi dia, Allah akan tolong dia dari musibah bencana yang seharusnya apa? Menimpa dia. Kata para sahabat mendengar hadis ini, kata para sahabat ketika mendengar hadis ini, idzan nuksir ya Rasulullah, kalau seperti itu kita akan memperbanyak lagi doa ya Rasulullah. Wallahu aktsar. Allah lebih banyak lagi melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Jadi semakin banyak kita berdoa nih, Allah mungkin nggak kabulkan doa kita, ya, tapi di sana ada janji Allah yang lain. Nah, jadi nih di dunia seperti itu amal ibadah kita nih, ya, akan menyertai kita dimanapun kapanpun kita di dunia ini. Kemudian di alam barzakh begitu juga. Ya, di alam barzakh begitu juga. Mudah seseorang untuk dia menjawab, ya, 3 pertanyaan di alam kubur karena iman dan amal solehnya. Begitu pula di padang mahsyar. Ya, dia akan dinaungi, ya, dia akan dinaungi di selama 50.000 tahun di padang mahsyar dengan sedekah yang dia keluarkan. Karena dia selalu terikat 7 golongan manusia. Coba apa saja itu? 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang dia tumbuh kembangnya dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya, dia maksudnya melakukan aktivitas dunia. Dia dagang, dia kerja, ya, dia melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu dia dia ukur atau dia tentukan pekerjaan dagangnya itu dengan waktu sholat. Enggak sebaliknya. Ya, sholat dikerjakan pas sedang sepi aja dagangnya, pas sedang luang aja kerjaannya, nggak bisa seperti itu. Ya, yang keempat apa? 2 orang yang berkumpul dan saling mencintai karena Allah dan dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seseorang yang dia digoda oleh seorang wanita cantik dan terkenal dan dia ini mengatakan inni akhafullah. Yang ketujuh, seseorang yang dia menyendiri kemudian berlinang air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amal ibadah nih. Demikian pula ketika hisab, demikian pula ketika timbangan amal, demikian ketika dia melewati sirat. Nah, kemudian amal-amalan tersebut dikerjakan di makhluk yang Allah ciptakan, yaitu apa? Waktu. Semua amal ibadah yang kita lakukan ini, itu semua kita lakukan di nikmat besar, anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita berupa makhluk yang namanya waktu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berulang kali bersumpah wadduha wan nahar, demi waktu fajar, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu siang, demi waktu sore, demi waktu malam. Demi seluruh waktu. Ya. Karena coba Allah itu mudah sekali untuk memberikan pahala besar untuk hamba-hambanya dengan ibadah yang tidak seberapa kita lakukan sebenarnya. Tidak mengeluarkan keringat, ya, tidak lelah, nggak ada lelah-lelah yang sama sekali. Coba 2 rakaat sunnah sebelum subuh kita kerjakan. Apa janji dari Allah? Ya, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan
seisinya. 2 rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang kerja ribuan tahun kerjanya, umur dia ribuan tahun, 10.000 tahun dari pagi sampai malam. Nggak dapat dunia dan seisinya. Apalagi umur nggak nyampe 100 tahun nih. Nggak sampai, dia kerja mau sehebat apapun, dia nggak akan dapat dunia dan seisinya. Sekarang dia cuman sholat 2 rakaat, nggak ada capek-capeknya. Pun dia keluarkan waktu cuman 4 menit, itu pun paling lama tuh sebagian orang. Ya, terkadang 2 menit setengah, 3 menit udah selesai itu. Dia diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Ya. Belum lagi sholat wajib yang dia kerjakan. Sholat wajib yang dia kerjakan tidak berimbang dengan sholat sunnah yang dikerjakan. Ya, mau berapa banyak pun, lama pun, mau berapa banyak pun, mau berapa lama pun ibadah sunnah, ya sholat misalnya, tahajudnya, rawatibnya, duhanya tidak bisa menggantikan 2 rakaat subuh yang dia kerja untuk pahalanya, untuk pahalanya. Dan Allah tuh sangat mudah untuk memberikan apa? Pahala itu. Sangat mudah. Ya. Nah, dan contohnya lagi nih. Bagaimana ketika sebagian sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka datang kepada Nabi untuk ikut perang Tabuk. 750 km jarak perjalanan yang harus mereka tempuh di saat panas terik. Nggak punya mereka kendaraan. Ya, kendaraan pun 1 ekor unta itu untuk 3 orang. Ya, jadi yang 1 naik, yang 2 jalan. Nanti udah capek yang jalan, naik yang di atas turun, jalan. Kayak gitu sampai 750 kilo. Nah, nangis. Mereka ini banyak kan datang kepada Nabi, nangis nggak punya. Mereka datang, ya Rasulullah, kami ingin perang, tapi kami tidak punya kendaraan. Kata Rasulullah, kami pun nggak ada untuk bisa membawa kalian ikut ke Tabuk. Akhirnya mereka pulang dalam keadaan mereka menangis, dan nangisnya bukan berlinang air mata ya. Mereka tuh kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, tafidu minad dam'a. Ya, mereka ini deras air mata mereka turun, nangis karena tidak bisa ikut perang Tabuk. Coba. Ya. Ada 1 orang bilang, "Ya Rasulullah, aku kenal si fulan, dia punya beberapa kendaraan, dia ingin juga dia pun mencari orang yang bisa menunggangi untanya dia untuk pergi berjihad ke Tabuk sini." Ya. Kata Rasulullah SAW, "Sudah sampaikan saja kepada mereka." Ya. Kemudian orang ini menyampaikan, ya, menghubungkan. Kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khair falahu ajruha wa ajru man amila biha mithlu ujurihim." Kata Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka untuk dia pahalanya. Pahala itu sudah dia dapatkan. Dan pahala orang-orang yang dia tunjukkan, sama persis, kata Rasulullah SAW. Walaupun ulama khilaf, apakah sama persis memang? Ya, orang yang bersedekah dengan orang yang wakaf masjid, ya, orang yang wakaf masjid 1 miliar, ya, kemudian dengan yang menunjukkan masjid di sini, ya, bangunnya di sini, apakah sama persis? Para ulama khilaf. Nah, dan banyak para ulama mengatakan tidak sulit bagi Allah untuk memberikan pahala yang sama persis, ya, sama. Ya, kata Rasulullah SAW kalimatnya misl ujurihim. Misl di sini sama persis seperti pahala-pahala yang mereka dapatkan. Subhanallah. Nah, jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada hamba-hambanya, ya. Dan ketika seorang hamba dia hanya melakukan ibadah tidak seberapa sebenarnya. Tidak seberapa sulit, tidak seberapa lama, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala limpahkan pahala yang melimpah. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan umur. Kita tahu akan ditanya umur masa muda kita. Ya, karena masa produktif nih, paling banyak bisa kita kerjakan masa muda ini.
ya, berbanding di masa tua. Ya, kalau sudah berumur udah banyak keterbatasan akal, banyak keterbatasan fisik. Nah, masa muda ini ditanya, khusus masa muda nanti ditanya. Selain umur, ditanya juga umur. Ya, dari sejak dia balik, kalau sebelum balik ditanya nggak? Kalau sebelum balik, Abu Hurairah ditanya nggak kalau sebelum balik? Enggak, kenapa? Karena tidak dihitung apa? Dosa kan, minas saghiri hatta yablugh, kata Rasulullah SAW, tidak ditulis pena, ya, tidak rufi al-qalam min thalath. Jadi diangkat pena itu dari 3 orang. Yang pertama apa? Nah, orang yang kecil sampai dia balik, kemudian orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Yang ketiga, yang tidur sampai dia bangun, ya. Nah, jadi nggak ditulis. Dari sejak dia balik ditulis nih. Sejak dia balik sampai meninggal ditulis. Nah, itu dipertanyakan. Semua umur dia. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba di akhirat. Jadi kayak di semen gitu, kayak di las kaki kita tuh di akhirat itu. Ya nggak bisa bergerak kaki seseorang itu. Berapa jumlah manusia dari awal Nabi Adam sampai akhir manusia dikumpulkan oleh Allah dalam satu padang mahsyar, ya. Dan tidak bergerak kaki mereka sampai mereka ditanya tentang 4 hal. Tadi, masa umurnya di mana dihabiskan untuk apa? Masa mudanya, kalau udah khususkan lagi, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Kemudian hartanya dari mana dan dikemanakan, ya. Kemudian yang keempat, apakah ilmunya sudah diamalkan? Nah, ini 4 ini yang ditanyakan. Coba, yang ditanya adalah waktu, ya, umur, ya. Umur kita tentunya nggak akan seperti umur umat-umat terdahulu. Umat terdahulu berapa tahun mereka? 950 tahun Nabi Nuh untuk masa dakwahnya saja. Nabi Adam 1000 tahun tuh. Ya. Nah sekarang kata Rasulullah SAW, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang Allah kasih umur lebih daripada 70 tahun. Sedikit kan? Apalagi zaman kita sekarang ini. Ya, ada sakit, ada kecelakaan, ya, banyak yang belum sampai umur 70 tahun. Sedikit kata Allah yang Allah kasih umur lebih dari 70, Rasulullah bukan Allah. Sedikit kata Rasulullah SAW yang Allah kasih umur lebih dari 70 tahun, sedikit. Ya, tetapi Allah kasih kepada kita waktu-waktu yang berberkah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Kapan itu? Bu Ammar nih, baru harus jawab nih. Nah, hari Jumat. Hari Jumat setelah asar itu doa mustajab, ya. Doa mustajab. Doa mustajab, betul. Nah, kapan lagi? Malam Lailatul Qadar. Ya, ini yang ditempuh nih, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Enggak pas 1000 bulan. Maju sedikit teman-teman, kasihan yang di belakang. Terlalu padat yang di belakang tuh. Maju sedikit. Nah, iya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Kalau misalnya setiap malam seseorang dia tahajud, setiap malam dia bersedekah, setiap malam dia baca Quran, ya walaupun nggak seberapa nih, tapi dia jaga setiap malam, entah itu mau ba'dal isya, mau itu sebelum subuh, pasti nggak dia dapat Lailatul Qadar, Abu Ammar? Ulangi lagi Abu Ammar, ya. Setiap malam seseorang dia, setiap malam, nggak di Ramadan aja, setiap malam dia baca Quran, tahajud, sedekah, amalan-amalan lah biasa kita lakukan di malam hari di bulan Ramadan, ya. Baca Quran, mungkin bisa sedekah, atau itu sholat tahajud, apalagi, Felis, biasanya kita lakukan
Baca Quran udah, sedekah udah, tahajud udah, ya istighfar betul, zikir ya, taubat. Nah, pasti nggak kita dapat Lailatul Qadar? Setahun full kita lakukan seperti itu, pasti nggak dapat Lailatul Qadar. Belum tentu. Gimana belum tentu Bang Mar? Pasti nggak dapat. Kalau Bang Felis gimana? Bismillah. Belum pasti. Kayaknya ijma. Nikah halim? Pasti. Ya, pasti. Abu Haura? Allahu a'lam jawabannya. Ibu-ibu pasti dapat Lailatul Qadar nggak Bu di atas Bu? Insya Allah. Tapi lemes gitu. Iya ya. Gimana Abu siapa? Anda lupa. Abu Adam. Abu Anom. Barakallahu fiik. Insya Allah. Peluangnya besar. Ini setiap malam nih, kita sekarang tanggal berapa nih? Jumadil Ula, masih Jumadil Ula kan? Tanggal berapa? Oh nggak ada di sini. Ada di sini nggak? Nggak ada. Kalau nggak salah 20-an ya? Iya. Berapa? 22 ya. Tanggal 22 Jumadil Ula. Nah dari malam ini kita terus jaga 5 amalan inilah. Paling tidak ya. Sholat tahajud, baca Quran, zikir, sedekah, istighfar, tobat, silaturahim. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan. Silaturahim kan bisa nelfon sekarang ini. Ya cuma datang ke rumah adik sebentar, datang ke rumah orang tua sebentar. Ya menyambung. Ini menyambut tadi silaturahim. Ini ibadah yang sangat besar. Dari tanggal 22 Jumadil Ula ya, ke 22 Jumadil Ula tahun depan. Pasti nggak dapat Lailatul Qadar? Pasti jawabannya. Semua orang itu akan melewati malam Lailatul Qadar. Semua orang dimanapun dia, mau muslim mau kafir, dia akan melewati malam Lailatul Qadar. Ya enggak? Yaitu satu malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan sebaik-baik yang dilakukan di malam Lailatul Qadar tadi ibadah tadi nih. Kan memang ada orang yang melewati malam Lailatul Qadar dengan berdagang, ada dengan berjudi, ada dengan dia jalan-jalan, ada dia habis waktunya di jalan mudik ya. Ada dia dengan beribadah, dengan itikaf, dengan semua orang akan melewati malam Lailatul Qadar. Itu pasti. Cuman sebagian orang tidak memanfaatkannya dengan ibadah. Nah, sekarang bagaimana kita memaksimalkan waktu berkah tersebut yang umur kita pendek nggak panjang, ya, dengan kita betul-betul memburu malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian dikatakan oleh para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan setiap malam kalian melakukan ibadah tersebut, kalian akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya. Maksudnya dengan ibadah. Kalau malam Lailatul Qadar semuanya akan apa? Mendapatkan yang dikasih umur ya. Yang dikasih umur masih dia akan mendapatkannya. Ya terlebih lagi ketika Rasulullah SAW mengerucutkan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan malam Lailatul Qadar tersebut ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagian Rasulullah mengatakan 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasulullah menyebutkan juga di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Ya, yang ini diantara yang kita lakukan sekarang ini, kita memburu malam Lailatul Qadar dengan singkatnya umur kita ini. Nggak nyampe sedikit yang sampai 70 tahun. Bukan sedikit yang melampaui 70 tahun. Sedangkan umat terdahulu 1000 tahun, 950 tahun. Ya, nah untuk kita memanfaatkan umur kita yang pendek ini, bagaimana berberkah, ya, di antaranya Allah kasih kita malam Lailatul Qadar, beramal kita di malam Lailatul Qadar tersebut. Kalau 10 kali saja malam Lailatul Qadar kita lalui dengan ibadah, berarti seakan-akan berapa tahun tuh kita lalui? 840 tahun.
Itu kalau 10 kali Ramadan. Ya umur seseorang yang 25 tahun, berarti dia 10 kali Ramadan untuk minimal. Ya. Yang 35 tahun, minimal dia berapa tahun? Berapa kali Ramadan? 20 kali Ramadan. Yang 45 tahun, hampir Bang Feris kan, 45 tahun kan? Berarti berapa kali Ramadan? 30 kali Ramadan. Kali 84 tahun. Tadi berapa tadi? 840 kali 8 kali 3 berapa? 2000. 2500 tahunan. Hanya dengan dia mendapatkan 30 kali Ramadan. Begitu ya kalau nggak salah ya? Salah? 840 dikali 30 itu 25.000. 840 840 teh kan 1 kali Ramadan ya. Iya benar. Kali 30 ya benar. Berapa itu tadi? 25.000. Subhanallah salah gitu kan. Orang hidup bilangnya tadi 2.500. 25.000 tahun. 84 atau 840? 84 lah. Nah, 2500. benar 2.500 ya. Betul. Apa namanya? 2.500 tahun. Umur dia tuh hanya dia mendapatkan 30 kali. Subhanallah, ya. Tetapi banyak yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar, nonton nonton bola, nonton apa yang sinetron, film ya, yang enggak bermanfaat, bahkan ada maksiatnya di sana. Intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang penuh berkah tersebut. Nah, tadi diantaranya disebutkan oleh Bu Ammar, baik itu di akhir setiap di akhir Jumat, kemudian di malam Lailatul Qadar, di sepertiga malam terakhir, ada juga amalan terbaik itu di mana? Bahkan lebih daripada jihad fisabilillah. Di mana itu? Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Nah, ya, jadi kita harus tahu apa saja keadaan atau waktu dan juga tempat nih. Dan juga tempat. Ada tempat-tempat di mana seseorang dia beribadah lebih daripada tempat lain. Contohnya di masjid inilah. Coba nih hitung-hitungan juga nih. Misalnya, kalau seseorang dia sholat di masjid 25 sampai 27 kali lipat. Kalau dia sholat di kantor, itu cuma satu. Ya, 25 aja lah. 25 kali 5 berapa? Kali 360. 45.000. Sekarang yang 1 kali 5, 5. 5 kali 360. 5 kali 360. 1.800. Bandingannya dengan yang berapa tadi? 45.000. Dengan yang 1.000. Coba bayangkan. 45.000 pahala kita dapatkan kalau sholat di masjid. Cuman 1.600. 1.800 kalau dia sholat di rumah. Kalau dia sholat di kantornya tuh. Ya. Masjid. Tempat yang berberkah. Apalagi masjidnya salah satu dari 3 masjid yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya, Masjidil Haram 1 kali sholat lebih baik daripada 100.000. Masjid Nabawi lebih baik berapa? Lebih baik daripada 1.000. Masjidil Aqsa 500. Ya, Masjid Kuba seperti umroh. Nah, maksudnya dimanfaatkan ya tempat masjid, ya masjid kita ini. Ya kalau dimudahkan umroh, perbanyak sholat, orang tidur apa semua sholat kita mah terus, perbanyak sholat, nggak ada waktu terlarang di Masjidil Haram, nggak ada waktu terlarang. Udah disampaikan waktu terlarang di sini ya? Ya, kapan waktu terlarang TKM? Waktu terlarang itu kapan? Waktu terlarang sholat? Anda sebutkan di sini Bang Feris, di sini Anda sebutkan? Belum di sini?
Pekan kemarin. Oh, ya udah lama banget. Bakal lupa itu mah. Tapi waktu terlarang kapan? Waktu terlarang sholat itu ada dua. Waktu terlarang sholat itu ada dua. Ada yang ringan, ada yang berat. Ada dua. Ada yang ringan, ada berat. Yang ringan dari ba'dal asr sampai sebelum matahari mulai terbenam. Dari ba'dal fajr, dari selesai sholat subuh sampai matahari mulai terbit. Itu terlarang ringan. Apa maksudnya terlarang ringan? Kenapa dibilang terlarang ringan? Masih boleh kita untuk sholat. Nah, masih boleh kita untuk melakukan sholat-sholat sunnah yang ada sebab. Seperti tahiyatul masjid, 2 rakaat wudu, kemudian kita mau sholat istikharah boleh, atau kita sholat jenazah pun boleh. Di waktu-waktu terlarang tadi nih. Tapi terlarangnya terlarang ringan antara sholat asar, setelah sholat asar sampai mau terbenam matahari. Dari setelah selesai sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Jelas ini? Nah, ini dua terlarang ya. Yang kedua adalah terlarang keras. Waktu terlarang berat. Gak boleh sholat sunnah apapun. Masuk masjid pas waktu terlarang berat. Diam aja. Gak boleh dia sholat tahiyatul masjid. Kapan itu, Bang Felix? Iya. Coba Bang Felix coba cari ya. Waktu yang dibutuhkan matahari untuk terbit, untuk terbenam dari garis khatulistiwa. Dari garis khatulistiwa. Berapa menit tuh pasnya coba. Ya. Nah, jadi ketika lingkaran matahari mulai terbenam sampai terbenam betul. Lingkaran matahari dari mulai terbit sampai terbit betul. Dan ketika matahari mulai tergelincir dari timur ke barat. Sekarang kan matahari terbit dari timur. Nah, nanti akan mulai tergelincir. Maksudnya tergelincir ke arah barat. Nah, proses tergelincir itu nggak langsung. Dia masih ada di porosnya. Walaupun dia gerak terus nih. Tapi nggak langsung ke barat gitu. Ya, matahari itu jalannya bukan seperti ini. Bukan gini terus. Dia matahari itu terkadang ke selatan sedikit, ke utara sedikit. Nah, proses pergeseran antara utara dan selatannya itu sedikit. Nah, di situ ada titik dia masih di porosnya belum langsung ke barat. Ya, kurang lebih 15 menit, Nah, ada nggak di sana, Mas Feris? Kalau di sini rata-rata waktu yang dibutuhkan matahari untuk benar-benar tenggelam dari mulai menyentuh ufuk sampai hilang sepenuhnya adalah 2 hingga 3 menit saja. 2-3 menit ya. Kalau seperti kan dari tergelincir sampai Ya, betul. Dari tergelincir matahari dari mulai menyentuh ufuk sampai hilang sepenuhnya. kalau itu kan ini, yang karena tergelincir kan dari timur ke barat. Kapan matahari butuh waktu untuk tergelincir dari timur ke barat? Coba. 2-3 menit ya. Taib. Nah, bilang 7 menit. Mungkin perlu. Nah, jadi kalau kita masuk masjid 5 menit lah sebelum maghrib, ya, maka tidak boleh sholat sunnah. Ya, karena kalau kita sholat sunnah 5 menit 10 menit, 5 menit sebelum maghrib, pasti ada rakaat yang dimana kita sedang sholat di sana, sedang matahari mulai terbenam, ya. Dan itu waktu terlarang keras. Kenapa nggak boleh ada sholat di waktu tersebut ketika matahari mulai terbenam, ketika matahari mulai terbit? Kenapa tidak boleh? Betul. Betul. Kaum musyrikin mereka sujud di matahari, ya, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. Berapa Haris? Nggak ketemu. Jadi kayak gini, kurang lebih ya, itu antara 15 menit, nggak tentu dia 15 menit, 10 menit, kadang 5 menit, ya, sebelum zuhur itu nggak boleh sholat sunnah ketika masuk masjid, ya. Nah ini 3 waktu terlarang keras. Kapan saja tadi waktu terlarang keras? Yang pertama ketika matahari mulai terbit sampai terbit betul. Yang kedua ketika matahari mulai terbenam sampai terbenam betul. Yang ketiga matahari
Ya, mulai tergelincir, perpindahan matahari tergelincir dari timur ke barat di antara dua tanduk setan. Ya, di antara dua tanduk setan nggak boleh. Sholat sunnah apapun nggak boleh dikerjakan ini. Baik. Ya, dan di Masjidil Haram itu tidak ada waktu terlarang. Nah, jadi perbanyak sholat, perbanyak ibadah. Nah, yang lebihnya perbanyak sholat. Nah, karena lebih baik daripada 100.000 kali sholat di waktu lain. Lebih baik, bukan sama dengan. Lebih baik daripada sholat di tempat lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ya, kenapa Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pun sering menukilkan juga. Beliau mengatakan ucapan subhanallah satu kali saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Masih ingat nggak? Nah, kenapa? Nah, karena itu yang akan kita bawa ke akhirat. Itu yang menyertai kita di alam kubur. Semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, kita hanya membawa 3 lembar kain kafan ke liang lahat. Selebihnya kita tinggalkan. Dan yang membersamai kita ucapan subhanallah yang kita ucapkan. Jadi min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Tidak bermanfaat, terlebih untuk akhirat dia tuh. Ya. Enggak bermanfaat untuk akhirat dia, tinggalkan. Ya. Nah, kita bisa mengukur juga nih, baiknya Islam seseorang, dia memanfaatkan waktu sebaik mungkin nggak untuk akhirat dia. Dia bisa nggak melakukan amal soleh di waktu-waktu yang mungkin orang itu sedang lalai. Ya, sedang lalai. Sholat duha terbaik kapan waktunya? Sholat duha terbaik. Abu Ammar, sholat duha terbaik. Ya. Nah, ketika matahari udah panas, emang matahari kapan dinginnya? Sapi. Anak unta sudah mulai kepanasan punggungnya. Hina tarmudul fisol. Ya, sholatul awwabin hina tarmudul fisol. Sholat awwab ini adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Coba di waktu kurang lebih ya, kalau kata sebagian ulama itu jam 10-an. Jam 10-an ketika anak-anak unta sudah kepanasan punggungnya, dia mencari teduh tuh. Dia mencari teduh. Ya. Jam 10-an, 10, setengah 11, di saat orang-orang sedang lalai-lalainya, yang dagang persiapan dagangnya, yang kerja sedang aktif-aktif kerjanya, yang belajar, yang sekolah, semuanya sibuk dengan dunianya, dan dia pergi dia ke masjid atau dia berwudu untuk sholat duha, waktu duha terbaik. Ya, jadi itu dimanfaatkan betul. Ya, amalan-amalan terbaik. Jadi kenapa kok seperti ini ya? Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah? Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Kalau silaturahim perlu berjalan kaki juga enggak? Silaturahim. Kalau sholat perlu berjalan kaki juga enggak? Perlu kan, sholat kita dari rumah ke masjid jalan kaki itu. Kita mau silaturahim ke orang tua, ke rumah saudara, perlu jalan kaki juga, iya nggak? Apalagi ibadah yang jalan kaki, apalagi haji, umroh, jihad, hijrah, jalan kaki. Coba sebagian Ali bin Abi Thalib jalan kaki 500 km sendirian. Ali bin Abi Thalib, ya seakan-akan 500 km itu kayak cuma 5 kilo aja ya. Ya, 500 km jalan kaki sendirian. Nah, sekarang yang kata Rasulullah yang mempermudah seseorang, siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Hanya jalan menuju ilmu yang membuat
Seseorang mudah menuju surga, jalan pintas menuju surga, bukan ibadah yang lain. Bukan silaturahim, bukan tadi sholat, bukan tadi jihad, bukan tadi hijrah, bukan tadi haji, bukan tadi umroh. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu agama, dia tahu mana yang prioritas, mana amalan terbaik, mana amalan yang harus dia dahulukan, mana amalan yang mudah tapi pahalanya jauh lebih besar daripada pahala yang melelahkan. Nah itu, ya. Nah disinilah kenapa kita harus memanfaatkan betul waktu. Kita umur nggak panjang. Dengan kita tahu ilmu agama, kita akan dahulukan amalan-amalan yang itu pahalanya jauh lebih besar. Bisa kita kerjakan ini, bisa kita kerjakan itu. Tapi mana pahalanya yang lebih besar? Kita timbang dengan ilmu agama. Jelasin insyaallah. Baik, tadi mungkin orang kadang ngantri ya. Kadang ngantri mungkin di ATM ngantri atau dia ngantri apa biasanya? Makan kok bisa ngantri? Oh, rumah makan. Maksudnya rumah makan. Makan ngantri, di rumah makan maksudnya mau beli belanja gitu ya. Ngantri, dia bilang ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia bisa berzikir. Afdalul zikir, seutama-utama zikir apa? Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Sebagian orang berzikir dengan hanya Allah, Allah, Allah dari pagi sampai malam. Sebagian orang berzikir dengan hu saja. Dia habiskan waktu malam. Ada sebagian orang bermusik dengan, dia ibadahnya dengan bermusik, ibadahnya dengan menari, dengan berjoget-joget, ria, ya. Dari ba'dal isya sampai subuh, sampai tengah malam tuh. Mampu dia melakukan seperti itu. Nah, nggak kenal lelah. Tapi pahala yang didapatkan berapa? Apakah itu datang tuntunannya dari Nabi SAW dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak terima amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan ibadah apa saja yang Allah inginkan dari seorang hamba. Ketika hamba tersebut yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, berarti tidak ada perintah dari Allah, maka Allah nggak terima. Ya, ada sebagian sahabat dia mau beribadah dengan tidak menikah. Kira-kira bagus nggak? Menurut akal logika manusia, saya mau fokus ibadah saja, ya saya nggak mau bernikah, karena nikah buang waktu, banyak waktu terkuras, ya saya mau beribadah saja kepada Allah. Rasulullah SAW melarang, ya ada agama-agama yang beribadah dengan tidak menikah kan, apa itu para biksu, sebagian orang Kristen, ya mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala warahbaniyah ibtada'uha. Dan mereka melakukan bid'ah rohbaniyah. Apa itu? Meninggalkan menikah untuk beribadah. Taib. Ya, taib. Maksudnya, ya di sini dia tahu ibadah mana yang diterima. Dia tahu mana ibadah yang lebih besar pahalanya. Sekarang, afdalul a'mal ba'dal wajibat apa? Amalan apa yang terbaik setelah amalan wajib? Sunnah. Apa itu yang sunnah? Betul. Amalan apa yang terbaik? Ini udah lama kita enggak wasiat as-sughra ya, wasiat ringkas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan di sana. Salat malam. Afdalul a'mal ba'dal wajibat. Amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib. Kalau salat terbaik setelah salat wajib apa? Salat malam. Kalau puasa terbaik setelah puasa Ramadan, Kang Rama? Puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Di Arafah. Bukan. Puasa apa? Iya, betul. Puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Nah, di sini. 10 hari di bulan
Dzulhijjah. 10 hari, 9 hari kali ya. 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, Muharram. Berpuasa di bulan Muharram. Rasulullah SAW mengatakan afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail wa dhulus siyam ba'da Ramadan syahrillahi Muharram. Seutama-utama salat setelah puasa, setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail, salat tahajud walaupun 1 rakaat. Ya, lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. 1 rakaat witir saja itu jauh lebih besar pahalanya daripada 2 rakaat sebelum subuh. Nah gini, dengan ilmu agama dia tahu mana skala prioritas. Harta, kemana nih uang dia nggak banyak. Uang nggak banyak, kemana dia harus salurkan uangnya? Dia mau bersedekah. Ya, ini perlu, mana yang paling besar pahalanya ke siapa? Dengan dia belajar ilmu agama nih. Ya. Dengan belajar ilmu agama dia berikan kepada anak istrinya, udah cukup, nggak kelaparan anak istrinya, nggak perlu juga mereka dibeliin yang lebih daripada itu, mereka udah cukup. Nah masih ada uang lebih nih, ya ada orang-orang yang susah, ya. Nah mana yang paling besar pahalanya? Apakah kita berikan kepada yang jauh, yang nggak ada karib kerabat dengan kita cari nih tetangga kita, orang dekat kita, ya sepupu kita, mana yang membutuhkan dan mana yang paling daruratnya, itu yang kita berikan, lebih besar pahalanya daripada jihad. Ya. Nah, jadi dengan ilmu agama seseorang mempermudah dia jalan menuju surga. Kenapa? Karena dia tahu mana yang amalan yang paling besar. Dia tidak akan meninggalkan amalan wajib untuk amalan sunnah. Ya, dia tidak akan meninggalkan yang wajib daripada yang sunnah. Dia tidak akan meninggalkan amalan yang itu lebih muakkadah, sunnah muakkadah, dan dia dahulukan yang itu sunnah yang ghair muakkadah. Nah, itu semua ditimbang semua dengan ilmu agama. Jelas ini? Jadi, detik-detik hidup dia itu dipenuhi dengan amal ibadah. Bahkan untuk kerja, olahraga, untuk tidur, makan, minum, yang itu sifatnya adalah perkara mubah atau duniawi, bisa dia niatkan itu sebagai ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adatus solihina ibadah wa ibadatul ghafilina ada. Ya, adatu as-solihin. Kebiasaan, aktivitas, rutinitas seorang soleh adalah ibadah. Dia makan untuk apa? Dia tidur untuk apa? Dia ada tujuannya nih. Ya, bahkan dia menikah itu untuk apa? Ada tujuan-tujuannya. Orang kufar menikah. Bahkan binatang pun kawin mereka itu. Ya. Nah, Muslim apa tujuannya? Enggak, saya nikah karena memang saya keluarga Islam, jadi orang tua saya nikah, saudara saya nikah, kemudian saya pun nikah juga seperti mereka. Enggak ada tujuannya Muslim. Kenapa dia menikah? Karena itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah SAW dan sunnah para rasul. Dan kami utus para rasul sebelumnya Muhammad wa ja'alnahum azwaja wa dzurriyyah. Dan kami jadikan untuk mereka itu istri-istri dan anak-anak. Jadi ini jalan para nabi menikah itu. Ya, kemudian ada tujuannya. Untuk apa dia menikah? Banyak sekali amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berumah tangga, ketika dia berkeluarga. Ya. Nah, nafkah uang yang paling besar pahalanya untuk kita keluarkan adalah untuk keluarga kita. Maksudnya bukan lebih ya, udah cukup dikasih ini, kasih terus enggak, dia cukup nafkah tinggalnya, pakaiannya, makan minumnya udah cukup. Nah, kita kasihkan lagi ke yang lain. Mana lagi yang orang dekat kita ini yang perlu membutuhkan nih? Ya, sepupu kita kah? Ya, tetangga kita, pembantu kita. Dia orang yang lebih berhak. Dia orang dekat kita nih. Ya, kata Rasulullah SAW, dinar yang engkau anfaktahu, yang kau nafkahkan untuk keluargamu lebih besar daripada dinar yang kau nafkahkan untuk pembantumu. Dinar yang kau nafkahkan untuk pembantu itu lebih besar daripada dinar yang kau nafkahkan untuk kendaraanmu, untuk unta, kuda. Dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu itu lebih besar pahalanya daripada dinar yang kau nafkahkan untuk jihad fisabilillah. Ya. Nah, itu semua kita tahu dengan ilmu agama. Ya, jadi tadi kita tahu mana skala prioritas dalam beribadah. Baik. Nah,
Baik, sekarang kita min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang itu tidak bermanfaat untuk dia. Tinggalkan yang nggak bermanfaat. Kita sekarang diuji nggak nih? Diuji kita di zaman sekarang ini kan, ada handphone, ya kita melihat WhatsApp, grup-grup terkadang nggak begitu manfaat untuk dunia kita, nggak manfaat untuk akhirat kita pun nggak manfaat sebagian, ya. Dan kita beralih dari membaca Quran ke handphone sekarang ini. Padahal satu huruf Al-Quran yang kita baca berapa? 10 kebaikan tuh. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf Kang Halim? Kalau dihitung dari awal lama lagi Kang Halim ya. Ada berapa? Ada 19. 19 kali 10 100 150 kan kali 10. 190 satu kebaikan dikali lipatkan 10. Satu kebaikan tersebut menggugurkan 10 dosa. Berarti 1900 dosa gugur, 190 pahala dia dapatkan. Hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim saja. Kita insya Allah hafal Al-Fatihah semua kan ya? Al-Fatihah hafal semua. Ulang-ulang aja tuh. Di saat mungkin kan pekerjaan kita nggak seluruhnya fokus apa? Fokus pakai akal, apa namanya? Konsentrasi pakai akal. Kan ada yang pakai motorik tangan ya. Nah, yang pakai motorik tangan atau dia sedang nyupir, terus dia baca Al-Fatihah. A'dhamu surah fil Quran. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluts Al-Quran. Surat Qul huwallahu ahad setara dengan seperti Al-Quran. Pahalanya sama. Ya. Tadi zikir yang paling utama la ilaha illallah. Kemudian dari sekian banyak keluarga kita yang harus kita sambung mereka setiap hari minimal kalau enggak 2 menit 3 menit, apalagi orang tua masih ada nih ya. Orang tua nih yang paling gimana kabar? Hanya nanya kabar, udah makan belum? Perlu apa ibu? Hanya itu saja. Ya. Nah, pahalanya luar biasa. Nah, min husni daripada dia apalagi yang main game, apalagi nonton tepuguh. Nonton sebagian orang bisa membuat dia ini betul-betul menjadi hamba dunia. Dia ingin seperti si fulan, dia kaya raya, menampakkan kekayaannya, ya. Jadi ingin seperti itu. Coba ya dulu ada beberapa santri ketika wawancara nih sebelum jadi santri wawancara mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Ya, coba. Cita-citanya sekarang anak, dulu mah nggak ada anak cita-citanya jadi YouTuber tuh nggak ada. Ya. Mau jadi ulama, mau jadi yang berbakti sama orang tua, mau jadi dokter lah, mau jadi pilot lah, ya dulu banyak. Sekarang YouTuber. Ya, menghasilkan uang, melihat orang-orang yang YouTuber tersebut banyak hartanya, habis waktu untuk itu. Ya, nggak ada hasil untuk akhiratnya. Min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Dalam ucapan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Sampai kata Rasul, siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Ya. Nah, di sini juga al-muslim ya disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin terselamatkan dari lisan dan tangannya. Nah, wa idza hasuna al-islamu yaqtadu tark ma la ya'ni kulluhu minal muharramat, dan tentunya ya kalau seorang muslim itu dia baik, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu mah udah jelas. Ya, maksudnya mau baik Islamnya seorang itu, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Apa syubhat teh?
Kemarin kita bahas nih syubhat yang ragu, yang nggak jelas, ya. Apa hukum makan daging buaya? Nggak jelas kan? Misalnya ada sebagian ulama dia memastikan kehalalannya, itu dia boleh dia makan daging buaya tersebut yang dia telah pelajari halal buaya itu karena binatang air. Sebagian ulama lain mengatakan haram karena itu bertaring binatang darat. Sebagian mereka udah memastikan. Nah kita nih yang belum bisa memastikan, masih ragu. Buaya itu halal atau haram. Kita masih ragu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan. Ya. Kata Rasulullah SAW, apa hadisnya kemarin? Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang membuat engkau ragu, beralihlah kepada yang tidak membuat engkau ragu, yakin. Oh Pak kemarin lupa mau menyampaikan tentang zuhud ya. Kemarin baru menyampaikan tentang apa? Waro. Ya, nah, diingatkan oleh Abu Ammar. Kalau zuhud, apa bedanya waro sama zuhud? Kalau waro itu apa? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memadaratkan dia di akhirat. Ya seperti lupa nih makan bala-bala 5 atau 4. Hiji we bu. Sama darmaji, itu mah bukan waro itu mah. Kalau ragu dia 5 atau 4 bala-bala yang dia makan, berapa yang harus dia bayar? 5. Ini namanya waro, khawatir akan memadaratkan dia di akhirat. Seperti itu. Ya. Ini sering nih apa kita biasa makan di tempat ini dan itu lupa. Ya, waro meninggalkan sesuatu yang itu tidak bermanfaat untuk yang dikhawatirkan akan memadaratkan dia di akhirat. Nah, lawannya tuh bukan lawannya. Yang ibadah yang lainnya itu apa? Zuhud. Apa itu zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, apa itu contohnya? Bukan artinya yang zuhud itu harus pakai baju compang-camping, harus pakai kendaraan yang jelek, harus lusuh misalnya, enggak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imam az-zahidin. Rasulullah SAW adalah pemimpin para zuhud. Ya, orang yang zuhud Rasulullah. Rasulullah memiliki kendaraan terbagus semadinah pada saat itu. Yang paling bagus apa namanya? Apa namanya? Qaswa. Namanya Qaswa. Jadi unta yang paling kuat, paling cepat, paling besar, paling kuat, paling cepat, paling besar. Ya, unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tenang. Jadi boleh nggak pakai Bapak beli mobil bagus, beli baju bagus atau yang lain dah. Tapi kalau memang itu untuk keperluannya, ya ada manfaat dia ambil. Misalnya dia harus tempuh jalan yang nggak bagus semua, bukan aspal aja, di sana ada lumpur, di sana ada lobang. Dia harus beli mobil yang agak besar tuh, ya, untuk bisa dia dengan itu dia silaturahim, dengan itu dia bisa melakukan ibadah-ibadah, datang ke tempat belajar ilmu agama, ya, atau dia bisa menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang itu tidak bisa ditempuh dengan mobil-mobil yang biasa tuh, ya. Mungkin ya dengan itu maka dia bisa dengan itu dia membeli mobil yang seperti itu, tidak dikatakan dia tidak zuhud. Jelas ini? Ya, misalnya juga jam tangan. Ada jam tangan yang itu kuat. Dia orang lapangan nih. Dia suka ke gunung, ya. Dia orang apa? Masuk hutan. Ya. Kalau pakai jam biasa lepaslah talinya. Ya, kemudian cepat habis baterainya mungkin. Nah, yang ini kuat, harganya berapa? Sampai ada yang 2 juta harganya. Ada yang harga 3 juta, tapi dia pakai, dia manfaatkan itu untuk kerja dia, untuk ibadah dia. Nggak apa-apa dia beli yang segitu. Tapi kalau yang ada harganya sampai 20 juta, ada yang sampai 200 juta, jam tangan 200 juta. Apa faedahnya? Apa manfaat dia di akhirat apa? Kira-kira bisa nggak dia hisap itu?
Ya, bisa nggak dia jawab ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, nggak ada manfaatnya. Kalau jam tangan ya yang ratusan juta itu, untuk apa? Ya, baik. Nah, jadi kalau kita mau beli sesuatu, kita pikir dulu kira-kira manfaat nggak untuk akhirat kita. Kalau ada manfaat untuk akhirat kita, ini bentuk nafkah dia kepada anaknya nangis, bi mau minum di tengah jalan nih, atau ketika kita safar, bi mau minum, kita belikan air minum, manfaatkan untuk akhirat kita nih, jelas ini manfaat untuk akhirat kita ini, gitu ya. Ya misalnya, kemudian dia mau pergi ke satu tempat, manfaat nggak untuk akhirat kita? Kalau seandainya tidak bermanfaat untuk akhirat kita, justru akan memadaratkan akhirat kita, jangan kita pergi ke tempat tersebut. Tapi kalau akan bermanfaat untuk akhirat kita, tempuh, jangan ragu. Itulah zuhud. Ya, membeli sesuatu, melakukan sesuatu, pergi ke tempat atau bertemu dengan seseorang, manfaat nggak untuk akhirat kita? Itu namanya zuhud. Jadi kita tanyakan dulu. Banyak nanya kita ke diri kita ini. Nah, kalau nggak ada ilmu agama, dia kemana mau bisa jawab? Ya nggak, dia nggak tahu ini manfaat untuk akhirat, tapi nggak tahu. Nah, jadi kembalikan itu ke diri sendiri. Nah, mana sekarang lebih afdol, zuhud atau wara'? Jadi zuhud lebih afdol. Kenapa? Karena zuhud itu meninggalkan yang mubah. Mubah sebenarnya, tapi dia tinggalkan. Ya. Kalau waro, dia meninggalkan yang itu dikhawatirkan akan memadorkan dia, masih yang mubah-mubah masih dia kerjakan itu. Jelas ini ya. Ini bedanya bedanya zuhud dengan al-wara'. Dan ada yang mengatakan zuhud itu menjadikan harta dunia itu di tangan, nggak masuk ke dalam hati. Jadi kalau misalnya pecahlah sesuatu yang dia miliki nih dari dunia, dia nggak sampai tertekan, stres, sampai uring-uringan, sampai ribut, dia marah-marahin orang rumah, anak dia marah, enggak. Dunia memang itu ajalnya segitu. Ya. Nah, jadi dunia itu nggak masuk ke dalam hatinya, hanya sampai di tangannya saja, stabil. Ada dan tidak adanya, hilang dan ketika masih ada, itu dia stabil. Itu zuhud namanya. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka punya kendaraan-kendaraan bagus, pakaian-pakaian bagus. Dengan itu mereka beribadah. Imam Malik rahimahullah ta'ala selalu pakai baju bagus. Dengan baju bagusnya itu dia beribadah kepada Allah. Ketika beribadah dia pilih baju yang paling bagus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, minyak wangi yang paling bagus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mandi dulu tuh sebelum ke masjid. Dia memperhatikan penampilannya untuk Allah, daripada dia berikan untuk kepada manusia. Yang paling berhak untuk dia berikan dari dunia yang dia miliki adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat ini dia katakan zuhud, ya. Nah, Afan tadi terputus ya. Jadi orang yang mengamalkan hadis ini, ya, termasuk dari indahnya Islam seseorang adalah dia tentunya yang pasti ya meninggalkan perkara yang haram. Kedua, dia meninggalkan perkara yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas. Ya, yang syubhat itu nggak jelas. Yang ketiga, dia meninggalkan perkara yang makruh bahkan. Wah, ini udah sampai tingkatan yang tinggi nih. Dia meninggalkan perkara yang makruh. Apa yang makruh contohnya? Apa contoh yang makruh? Apa? Rokok, ibu mah tambah haram, Bu. Masa rokok makruh atuh? Oh, tunggu dulu, rokok dulu sebentar. Nah, rokok itu memadaratkan nggak? Memberikan bahaya nggak? Nggak berbahaya untuk si perokok boleh, tapi dia ngasih bahaya kepada orang lain. Bisa jadi istrinya mati, nggak bisa jadi istrinya mati karena sebab rokok suaminya. Bisa jadi suaminya mah ya enjoy aja dia. Masih bisa lari, saya masih bisa lari 5 kilo. Ya, istrinya mati. Nah, ini anak nggak bicara orang jauh ya. Orang-orang dekat anak, maksudnya banyak orang sampai meninggal.
meninggal istrinya karena rokok. Karena rokok. Ya, karena memang divonis sama dokter ini karena asap rokok, ini perokok pasif misalnya, perokok pasif ya. Ya, kemudian anaknya sakit-sakit bengek terus ya. Kemudian nah, Rasulullah mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya atau dia melakukan hal yang berbahaya untuk orang lain. Untuk diri sendiri nggak boleh, untuk orang lain juga nggak boleh. Hukumnya haram ini. Ya, rokok itu hukumnya haram. Baik. Kata bahkan dalam iklannya pun apa? Membunuhmu gitu ya. Membunuhmu. Baik, membunuhmu. Boleh membunuh orang dan aneh. Ini maksudnya aneh juga kenapa masih diizinin gitu ya. Baik. Jadi tinggalkan. Ya, jangan ini bukan makruh tapi haram hukumnya. Ya. Baik. Banyak dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kalian pada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu sayang sama kalian. Kemudian Allah harramal fawahish, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Itu buruk enggak? Itu udah Allah haramkan. Ya, jadi untuk rokok itu haram hukumnya. Ya, musik hukumnya haram. Jadi tinggalkan. Ya, jadi husn Islamil mar, baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tadi itu. Tapi misalnya apa yang makruh contohnya minum berdiri. Minum berdiri itu hukumnya makruh. Ya, Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Iya, Rasulullah bukan melakukan yang makruh. Rasulullah menjelaskan bolehnya hal tersebut. Maksudnya kalau itu dilakukan dia tidak berdosa. Kalau dia minum berdiri berdosa nggak? Nggak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan dia mendapatkan pahala. Dia sengaja duduk atau jongkok. Ya, dia sengaja duduk atau jongkok, berpahala nggak? Berpahala. Kalau dia tetap berdiri, dia nggak berdosa memang. Ya, nah, termasuk baiknya Islam seseorang yang seperti ini. Dia jaga apa? Dia jaga perkara yang haram. Dia menjauhi yang haram. Dia menjauhi yang syubhat. Dia menjauhi yang makruh. Yang ketiga, wa fudulil mubahati allati la yahtaju ilaiha. Yang ketiga, dia meninggalkan perkara yang mubah, yang itu berlebih, yang nggak dia perlukan. Perkara yang itu berlebih, yang itu tidak dia butuhkan. Dia tinggalkan perkara itu mubah sebenarnya. Mubah tapi nggak dia perlukan. Nah itu tinggalkan. Ya. Tidak dia perlukan. Apa contohnya ini? Sekarang mah banyak ya. Beli di Shopee, beli di macam-macam barang. Nggak dia manfaatkan. Hanya udah kena penyakit ingin beli. Sebagian anak-anak sekarang ada makanan enak di rumah, ada makanan jauh lebih mahal mungkin ya. Maunya jajan pun yang kayak gitu. Mungkin nggak sehat, udah jelas rasanya pun nggak enak. Ya, apa istilahnya? Konsumtif, apa istilahnya? Dia ini ingin beli gitu, inginnya tuh beli gitu. Nggak menikmati apa yang dia beli itu sebenarnya. Ya. Banyak orang sekarang lihat ini, apa tuh istilahnya? Lihat toko online. Ya, so kayak gitu dia lihat beli ini beli, padahal nggak dia butuhkan itu. Dia hanya ingin membeli penyakit. Ya, nah itu tinggalkan. Min husni Islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Dia beli nggak dimanfaatkan. Dia beli nggak dijaga. Ini sudah kita bahas juga, maksudnya tabdzir. Ya, israf, naudzubillah. Baik, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi yang disampaikan amalan terbaik setelah amalan wajib itu. Oh iya, belum. Ada rekaman Anda dulu nggak? Al-Wasiyatus Sughra nggak ada ya? Belum direkam dulu. Wasiat ringkas Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Udah dikaji kan di Breakset? Ya, Breakset belum ya. Yang pertama ya. Apa itu amalan terbaik setelah amalan wajib? Ya, ulama khilaf. Amalan terbaik setelah amalan wajib. Ulama khilaf. Nah, yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala adalah semua kalimat yang baik.
Apa itu masuk? Thalabul ilm. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan thalabul ilm, belajar ilmu agama bahkan lebih afdol daripada jihad fisabilillah. Daripada jihad. Kenapa? Karena manfaat ilmu tersebut kembali kepada diri dia, keluarga dia, masyarakat dia. Tadi tahu skala prioritas. Mana yang harus dia lakukan lebih. Ya, mana yang harus dia dahulukan dengan ilmu agama itu dia tahu. Ya. Nah, ini kemudian beramar ma'ruf wa nahyu anil munkar, menyampaikan dengan lisannya ya agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak mesti harus dia misalnya ceramah di mimbar, enggak mesti. Dia mungkin bisa bikin poster atau dia ambil poster orang lain, kemudian dia sebarkan di grup keluarganya. Mungkin hampir sekarang ini nggak ada udzur bagi kita semua untuk tidak berjihad dengan lisan dan tulisan. Ya, hampir nggak ada udzur bagi kita untuk menyebarkan kebaikan kepada siapa yang kita kenal. Kita ada punya status WhatsApp kan? Kita bisa dengan status tersebut kita berdakwah, menyampaikan kebaikan. Kata-kata yang simpel itu datang dari ayat Al-Qur'an, datang dari hadis Nabi SAW. Ya, nah menyampaikan kepada orang lain. Mau nerima atau enggak orang tersebut itu bukan urusan kita. Ya, kita sedang bermuamalah dengan Allah untuk menyampaikan agama Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban atas Muhammad untuk mereka dapat hidayah, enggak ada. Kewajiban Rasulullah ma'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, dan sebaik-baik jihad sekarang ini adalah dengan berdakwah, ya, dengan berdakwah. Enggak mesti orang yang berbicara itu lebih tinggi pahalanya daripada yang mempersiapkan ini semua. Mempersiapkan dakwah nih kayak mic-nya, kayak semuanya. Ya, bisa jadi tingkat keikhlasan jauh lebih mereka yang mempersiapkan para panitia daripada si pembicara. Ya, kita nggak tahu. Yang bikin poster bisa jadi itu lebih besar pahalanya. Yang menyebarkannya bisa jadi itu lebih besar pahalanya. Ya, dia yang menyiapkan tempat semua itu lebih besar pahalanya daripada si pembicara. Ya, nah jadi apa yang kita bisa untuk kita lakukan untuk Islam ini, untuk dakwah ini, itu yang kita lakukan. Nah itu sebagian ulama mengatakan adalah tadi adalah menyampaikan kebaikan. Jadi entah dia belajar ilmu agama, menyampaikan ilmu tersebut, atau dia berzikir. Ya, dia berzikir. Tetapi amalan terbaik itu dilihat dari waktu, tempat, dan orang. Waktu terbaik itu yang kita manfaatkan. Waktu tersebut dengan amalan-amalan yang terbaik. Tempat terbaik tadi ya seperti masjid, seperti Masjidil Haram, itu tempat terbaik itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian orang, seperti orang tua, anak, istri, tetangga, mereka adalah orang-orang yang ketika kita memberi untuk mereka itu lebih besar pahalanya daripada kita berikan untuk jihad fisabilillah di sana. Ya, dilihat waktu, tempat, orang. Dilihat ya tadi waktu, tempat, orang. Ya, dan keadaan kita sekarang. Maksudnya kita terkadang hati kita ini terkadang kita ini mudah untuk menderma, kadang pelit. Ya, kadang pelit. Nah, di waktu sedang pelit-pelitnya itu kita menderma, itu di saat paling besar pahalanya. Kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah wa anta sahihun syahih. Seutama-utama sedekah itu di saat engkau sahih, sehat, syahih di saat engkau sedang pelit-pelitnya. Pelit itu syahih itu bukan bukhul. Bakhil itu orang yang pelit untuk orang lain. Dia nggak pelit untuk diri sendiri. Beda dengan syahih. Syahih itu dia pelit untuk orang lain, pelit juga untuk diri dia sendiri. Itu namanya syahih. Nah, di saat sedang seperti itu, dia bersedekah, itu lebih besar pahalanya. Anta sahihun syahih, kata Rasulullah SAW. Di saat engkau sedang sehat, dan di saat engkau sedang pelit-pelitnya, itu sedekah terbesar pahalanya. Jelas? Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.